kita akan mulai ibadah bareng kita. Sebelumnya kita akan bersaat. Amin. Kita akan bernyanyi Selamat Pagi Bapak.
firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Sebelumnya kita akan bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Saudara-saudara kami, meskipun kami belum bisa tatap muka, tetapi biarlah Tuhan, kami dengan satu hati di dalam Tuhan, kami terus memuji menyembah Engkau ya Bapa. Berkati ibadah kami, berkati firman Tuhan yang mau kami dengarkan malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang kedua. Amsal 23, ayatnya yang kedua saja. Pendeta bacakan pelan-pelan. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsu. Nah, teman-teman, kalau seandainya kita itu sedang lapar sekali, terus di depan kita dihidangkan makanan yang betul-betul kesukaan kita, di depan kita dihidangkan begitu banyak makanan, perut sedang lapar loh. Apa ya kira-kira yang kamu perbuat? Nih contoh makanan-makanan yang lezat seperti ini. Perhatikan ini. Apa ya? Perut lagi keroncongan nih. Ya? Pasti dilibasnya langsung. Tidak peduli kolesterol dan lain sebagainya. Ya enggak? Nah, kalau seandainya itu kita mau berbicara tentang nafsu. Kalau seandainya di hal yang lain masih perihal tentang nafsu juga, kita lagi kesepian nih, kita lagi betul-betul sepertinya nggak punya teman nih, yang ada hanya HP,
yang akan kamu lakukan. Sementara HP itu ada di depanmu yang isinya aplikasinya penuh dengan game. Apa kira-kira yang mau kamu perbuat? Perihal tentang nafsu. Nah, anak-anak ibu, sebenarnya nafsu itu dosa nggak sih? Apa? Dosa? Serius? Jadi kalau nafsu belajar dosa enggak? Enggak dong. Kalau nafsu itu sebenarnya tidak berdosa. Tapi kalau dikuasai oleh nafsu, nah itu baru yang berdosa. Nah, anak-anak ibu, adik-adik, nas yang sudah ibu bacakan tadi, ibu kasih tema hati-hati dengan nafsu. Hati-hati dengan nafsu. Nah, adik-adik, dalam kitab Amsal ini, di kitab Amsal 23 ayat 2 ini, orang bijak yang menuliskan Amsal ini memiliki pengalaman yang mesti dicamkan oleh siapa saja yang memiliki relasi dengan seorang pembesar. Ternyata dalam pembacaan ini yang sedang menghidangkan banyak makanan itu ternyata pembesar. Seorang pembesar, seorang yang mestinya kita hormati, mungkin seorang raja gitu, atau mungkin seorang menteri, ataupun mungkin itu seorang wali kota dan sebagainya gitu. Orang yang kita segani sedang menghidangkan makanan yang lezat. Ayo, kira-kira kita itu lupa enggak dengan siapa diri kita, terus kita pada akhirnya menggasak semua makanan yang ada di depan kita, lupa bahwasanya yang menjamu kita itu adalah seseorang yang perlu kita hormati. Hah? Ayo jawab masing-masing, hati-hati ya. Oke. Penulis Amsal dengan cermat memperhatikan apa yang ada dalam kitab ini. Yang mengundang ini seorang yang pembesar, seorang yang perlu kita hormati. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama ya, nah dia bukan saja memperhatikan hidangan yang sesungguhnya yang disuguhkan oleh seorang pembesar itu, tapi jauh dengan motif dan tujuan jamuan makan pembesar itu, sebab orang bijak harus menjaga kejujuran dan nilai-nilai yang mendahulukan kehormatan daripada kemewahan hidup. Coba kalau kita perhatikan di ayat yang kedua tadi, tegas sekali di sini katakan, kalimat perintah ini mengatakan kepada kita, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Perihal ini menahan nafsu. Nafsu makan, tapi di sini ya kita perhatikan, bisa nggak kira-kira kita menahan nafsu makan kita yang benar-benar lagi sedang lapar-laparnya, terus kita kehilangan kontrol, menghabiskan semua yang dihidangkan oleh pembesar ini, kita lupa untuk menjaga kejujuran kita, untuk menjaga kehormatan kita. Nah, firman Tuhan katakan, katanya taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Nah, untuk perihal ini, terlalu besar nafsumu, ternyata itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, tidak baik, itulah singkatnya. Nah, adik-adik ibu, anak-anak ibu, secara tegas mengingatkan bahwa jamuan makan mewah yang menjebak sesungguhnya merupakan ancaman bagi orang yang tidak berhikmat. Ada loh adik-adik, bahwasanya dengan makanan ini, dengan hawa nafsu ini, dengan keinginan yang tak tertahankan ini, ada seseorang yang karena bukan hikmat, karena tidak berhikmatnya, dia kehilangan segala sesuatunya. Ingat? Siapa dia? Ingat? Yaitu si
dia akhirnya mengorbankan hak sulungnya. Dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Dia jualkan hak kesulungannya, berkatnya itu kepada adiknya Yakub. Karena apa? Karena dia benar-benar tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk mengenyangkan perutnya. Lalu, selain daripada Esau, siapa lagi yang kira-kira gara-gara mengumbar hawa nafsu ataupun tidak bisa mengendalikan hawa nafsu membunuh dirinya? Ada. Siapa? Bangsa Israel. Ketika mereka di padang gurun, dia menggerutu, dia mengeluh terus, dan pada akhirnya apa? Dia tidak setia kepada Tuhan. Dia kehilangan segala sesuatunya. Dia kehilangan ketaatannya kepada Tuhan. Lalu ada lagi. Siapakah itu? Tapi kali ini yang digoda oleh hawa nafsu, dia betul-betul menang, dan kita perlu meneladaninya. Siapa itu? Yesus. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia digoda oleh iblis, dibawa pada saat dia benar-benar lagi kelaparan, dibawa ke padang gurun, ditawarkan batu-batu menjadi roti, karena iblis tahu bahwasanya Yesus sedang kelaparan. Bukan dia tidak bisa melakukannya, mengubah batu menjadi roti, bisa, tapi dia tidak mau hawa nafsunya menguasai dirinya, karena dia tahu apa yang harus dia kerjakan, dan Yesus menang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita boleh punya nafsu, tapi jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu. Hati-hati, banyak hawa nafsu sekarang yang tidak terkontrolkan dalam hidup kita di masa remaja ini. Hawa nafsu untuk apa? Konten. Hawa nafsu untuk apa? Untuk menghabiskan waktu untuk main game. Hawa nafsu untuk apa? Yang sekarang ini yang sedang lagi merajalela. Hawa nafsu untuk makan banyak-banyak. Apalagi sekarang banyak sekali video yang menawarkan tentang kuliner. Badan bisa sebesar enggak. Kalau sakit, kalau mau tak cantik lagi, siapa yang rugi? Ya kan? Siapa yang rugi? Itu karena kita tidak berhikmat. Tuhan tidak mau kita terlalu mengumbar hawa nafsu kita. Lalu berhati-hatilah, pesannya, berhati-hatilah dengan nafsu. Karena kalau tidak dapat menguasai nafsu, kehancuran itu pasti terjadi. Termasuk di dalamnya godaan hawa nafsu. Kalau sudah pegang HP, buka film-film yang tidak benar di YouTube, hati-hati, itu bisa menghancurkanmu. Hati-hati, itu tidak baik. Tuhan tidak suka. Ya, dan kita perlu menahan diri kita, mengekang diri kita, karena ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, hawa nafsu kita, kehancuran itu pasti akan menghampiri kita. Makanya firman Tuhan katakan di sini, kita kalau tidak bisa menahan hawa nafsu, seperti kita memberikan leher kita itu sebilah pisau untuk apa? Membunuh kita dengan segera. Tentunya kita tidak mau dong mati karena mengumbar hawa nafsu, ya kan? Kita kan anak Tuhan, nggak boleh ya nak ya? Nggak boleh. Oke. Jadi pesannya hari ini, firman Tuhan katakan hati-hati dengan hawa nafsu. Punya nafsu boleh. Nafsu apa Bu Pendeta? Nafsu belajar, nafsu suka sama lawan jenis, nggak apa-apa. Cuma suka, tapi jangan sampai lost control ya nak ya? Oke. Kiranya
Tuhan Yesus selalu memberkati kalian dan kalian terus punya kendali yang luar biasa sebagai anak-anak muda dalam mengendalikan hawa nafsu, sehingga kalian terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami untuk kami boleh lebih hati-hati dalam hawa nafsu kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, agar kami diberkati Tuhan, beri kemampuan untuk kami bisa menguasai dan mengendalikan nafsu kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan puji syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami akan mengumpulkan persembahan. Tolong berkati persembahan ini Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kami. Inilah doa kami serahkan ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan bernyanyi Ada Satu Sobat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah pada kami. Dan jangan bawa kami ke cobaan, tidak lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom.